Annyeonghaseyo 여러분, 만나서 반갑습니다. Sedang bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jenti Megasari atau biasa dipanggil JJSM, yang akan membantu teman-teman untuk belajar tata bahasa Korea dengan mudah dan menyenangkan. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Korea. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas akhiran untuk kalimat formal dan informal dalam bahasa Korea. Ayo, langsung kita mulai pembelajarannya. Untuk akhiran pertama yang akan kita pelajari adalah akhiran formal imnida. Akhiran imnida merupakan akhiran dalam bahasa Korea yang digunakan untuk pendengar yang lebih tua atau yang teman-teman hormati, ataupun jabatannya lebih tinggi dari kita, atau juga digunakan ketika teman-teman berada dalam situasi formal seperti rapat, presentasi, ataupun situasi formal lainnya. Akhiran ini digunakan pada kalimat pernyataan yang predikatnya berupa kata benda. Ayo kita lihat contoh untuk penggunaan akhiran imnida. 이곳은 책입니다. 이것은 책입니다. Ini adalah buku. Cek merupakan kata benda dan dapat ditempel dengan akhiran imnida. Akhiran yang kedua adalah akhiran imnika. Akhiran imnika tidak jauh berbeda penggunaannya dari akhiran imnida. Perbedaannya, imnika digunakan pada kalimat pertanyaan yang predikatnya berupa kata benda. Akhiran ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya atau ketika pembicara bertanya dengan sopan kepada pendengar. Contoh penggunaan akhiran imnika adalah wawan시입니까? wawan시입니까? Apakah Anda wawan? Akhiran biopnida digunakan ketika kata kerja atau kata sifat pada predikatnya diakhiri dengan huruf vokal. Sedangkan semnida digunakan ketika kata kerja atau kata sifat pada predikatnya diakhiri dengan huruf konsonan, kecuali real. Contoh penggunaan akhiran formal biopnida dan semnida adalah 유진 씨가 잡니다. 유진 씨가 잡니다. 유진 tidur. 가방이 작습니다. 가방이 작습니다. Tas kecil. Contoh yang pertama tadi adalah contoh penggunaan biopnida. Sedangkan contoh kedua adalah contoh penggunaan semnida. Akhiran formal yang selanjutnya adalah akhiran biopnika dan semnika. Akhiran ini digunakan untuk bertanya dengan sopan kepada pendengar. Akhiran ini digunakan ketika predikatnya berupa kata kerja dan kata sifat. Akhiran biopnika digunakan ketika kata kerja atau kata sifat pada predikat diakhiri dengan huruf vokal. Sedangkan akhiran semnika digunakan pada kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan huruf konsonan, kecuali real. Contoh penggunaan akhiran biopnika dan semnika adalah 유진 씨가 잡니까? 유진 씨가 잡니까? Apakah Yujin tidur? 그 가방이 작습니까? 그 가방이 작습니까? Apakah tas itu kecil? Contoh yang pertama adalah contoh penggunaan biopnika. Dan contoh yang kedua adalah contoh penggunaan semnika. Apakah teman-teman sudah mengerti untuk akhiran formal dalam bahasa Korea? Jika sudah, ayo kita lanjutkan ke akhiran informal aoyo. Akhiran aoyo digunakan untuk predikat berupa kata kerja atau kata sifat. Penggunaan akhiran ini tidak dipengaruhi oleh akhiran konsonan atau vokal, tetapi pada bunyi vokal akhir pada predikat. Jika predikat berbunyi vokal a, o, maka teman-teman dapat menggunakan ayo sebagai akhirannya. Sedangkan jika predikat berbunyi akhir selain a dan o, maka teman-teman dapat menggunakan oyo sebagai akhirannya. Akhiran ini juga digunakan untuk menunjukkan waktu kala kini atau dalam bahasa Korea disebut 현재. Contoh penggunaan akhiran informal aoyo adalah 유진 씨가 자요.
유진 씨가 자요. 유진 tidur. 유진 씨가 자요? 유진 씨가 자요? Apakah Yujin tidur? Karena akhiran aoyo digunakan untuk kalimat pernyataan maupun pertanyaan, maka intonasinya harus dibedakan ya. Jika tadi kita berbicara tentang akhiran informal untuk kata kerja dan kata sifat, sekarang kita bahas sedikit tentang akhiran informal untuk kata predikatnya berupa kata benda, yaitu ieyo dan yeyo. Ieyo dan yeyo digunakan untuk akhiran predikat berupa kata benda. Contohnya, 이것은 사과예요. 이것은 사과예요. Ini adalah apel. 이것은 책상이에요. 이것은 책상이에요. Ini adalah meja belajar. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah akhiran formal dalam bahasa Korea adalah akhiran imnida dan imnika untuk kalimat pernyataan dan pertanyaan pada predikat kata benda. Sedangkan akhiran biepnida dan semnida juga biepnika dan semnika untuk kalimat pernyataan dan pertanyaan yang predikatnya berupa kata sifat dan kata kerja. Lalu ada juga akhiran aoyo untuk menunjukkan akhiran pada kata kerja dan kata sifat yang kalimatnya berupa informal, dan akhiran ieyo dan yeyo untuk predikat kata bendanya. Nah, bagaimana teman-teman untuk pembelajaran pertemuan kali ini? Mudah bukan? Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan tata bahasa Korea, yuk simak pembelajaran dari JJSM pada pertemuan selanjutnya. 오늘 여기까지 마치겠습니다. 안녕히 가세요.